Baik, pada jurnal yang ketiga itu saya menggunakan jurnal yang berjudul Ekstraksi Cairan Superkritis. Nah, di sini saya menemukan permasalahan, yaitu yang pertama, penggunaan cairan superkritis lainnya atau karbon dioksida paling tidak polar maka kurang efektif dalam mengekstraksi senyawa yang sangat polar dari matriksnya. Molekul polar sulit larut dalam SCCO2 sehingga tidak dapat diekstraksi. Oleh karena itu, penggunaan senyawa pelarut lain diperlukan untuk meningkatkan kelarutan dan selektivitas proses harus ditambahkan hanya dalam jumlah kecil. 16 fenomena ini disebabkan oleh berbagai komponen yang bertindak sebagai penambahan kelarutan dan disebut CO efek pelarut. Pelarut atau pengubah bersama antara lain termasuk heksana, metanol, etanol, isopropanol, dan diklorometana. Namun etanol direkomendasikan sebagai pelarut bersama dengan SFE karena toksisitas dan ketercampurannya yang lebih rendah dalam CO2. Meskipun penerapannya terbatas karena sifatnya yang tidak menguntungkan sehubungan dengan keselamatan dan lingkungan. Lalu yang kedua itu peningkatan suhu yang mengakibatkan penurunan tekanan. Pada tekanan rendah yang mendekati titik kritis, penurunan densitas SCCO2 terjadi lebih drastis sehingga peningkatan suhu mengakibatkan penurunan kelarutan. Sedangkan pada tekanan yang lebih tinggi, efek tekanan uap mengambil alih karena penurunan densitas relatif lebih kecil. Menyebabkan peningkatan kelarutan. Konsekuensi dari transisi ini adalah perilaku persilangan isoterm kelarutan yang terkenal. Sifat zat terlalu terutama berat molekul, polaritas, dan tekanan uap juga mempengaruhi kelarutan dalam SCCO2. Kelarutan zat dalam SCCO2 dipengaruhi oleh interaksi zat terlarut-pelarut serta interaksi zat terlarut, seperti ikatan hidrogen. Karena sifat CO2 yang nonpolar, kelarutan komponen nonpolar biasanya lebih tinggi dibandingkan komponen polar dengan molekul serupa.